Budi, setelah 12 tahun posisi Anda kami hapus. Nama saya Budi Santoso. Usia saya 49 tahun. Dan saya telah menghabiskan 12 tahun membangun sesuatu di Medica Jaya Solusi yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sementara manajer pengadaan lain hanya mengecap stempel dan mengejar laporan penghematan triwulanan, saya membangun hubungan yang nyata. Jenis hubungan di mana pemasok menelepon ponsel pribadi saya ketika badai topan menerjang gudang mereka, dan administrator rumah sakit mengenali suara saya bahkan sebelum saya menyebutkan nama. Citra Lestari duduk di seberang saya di ruang rapat yang steril itu, senyum puasnya memberitahu semua yang perlu saya ketahui. Dia berusia 37 tahun, direkrut 6 bulan lalu untuk merampingkan operasi setelah merger dengan grup Medica Nusantara. Kepemimpinan baru berarti ide-ide baru. Rupanya loyalitas dan hasil yang terbukti adalah ide-ide kuno. Kami menghargai pengabdian Anda, tapi perusahaan sedang menuju arah yang baru, lanjutnya, menyodorkan sebuah map coklat di atas meja. Suara kertas yang bergesekan di permukaan kaca bergema. Di ruangan yang sunyi itu, seperti sebuah vonis akhir. Kosongkan meja Anda paling lambat hari Kamis. Saya tersenyum dan mengangguk. Saya mengerti. Jangan lupa subscribe channel kami, yaitu sangat membantu kami. Tulis juga di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Perwakilan HRD, seorang wanita gugup bernama Ibu Ani, bergerak gelisah saat menjelaskan paket pesangon dan tunjangan. Tangannya sedikit gemetar saat membolak-balik dokumen, seolah-olah dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak bisa menunjukkannya. Citra memeriksa ponselnya 2 kali selama pertemuan itu, jelas ingin segera beralih ke agenda optimalisasi berikutnya. Baginya, saya hanyalah satu baris lagi yang dicoret dari daftar tugasnya. Ketika mereka bertanya apakah saya punya pertanyaan, saya menggelengkan kepala. "Terima kasih atas kesempatannya," kata saya sambil berdiri. 12 tahun adalah perjalanan yang baik. Senyum Citra melebar. Dia pikir saya menerimanya dengan pasrah, hancur kalah siap untuk pergi diam-diam, seperti para veteran lain yang telah dia singkirkan. Yang tidak dia ketahui, yang tidak akan pernah bisa dia bayangkan saat dia merapikan mapnya dengan efisiensi korporat yang menyebalkan itu, adalah bahwa selama krisis pasokan pandemi 3 tahun lalu, ketika rumah sakit putus asa dan pemasok kewalahan, saya diam-diam telah merestrukturisasi kontrak-kontrak kami yang paling penting, bukan atas nama Medica Jaya Solusi, tetapi atas nama konsultan logistik Budi Santoso, sebuah perusahaan yang saya daftarkan di tengah kekacauan itu. Itu sepenuhnya legal. Rumah sakit butuh pasokan, pemasok butuh mitra yang dapat diandalkan. Saya menyediakan keduanya. Hubungan-hubungan itu tidak dibangun di atas kop surat perusahaan. Mereka dibangun di atas kepercayaan. Di panggilan telepon larut malam ketika pengiriman hilang, dalam menemukan pemasok alternatif ketika yang biasa gagal, dalam mengingat bahwa manajer pengadaan di RSUD Harapan Bangsa memiliki seorang putri penderita diabetes dan memastikan pasokan insulin mereka tidak pernah kurang. Saya kembali ke meja saya dan mulai berkemas. Kantor berdengung dengan kebisingan sore hari yang akrab. Orang-orang menelepon, mesin printer bekerja, AC sentral menjaga suhu yang dikontrol secara artifisial yang selalu membuat saya merinding. 12 tahun penghargaan industri masuk ke dalam kotak kardus. Foto-foto mendiang istri saya, Ratih, saya simpan dengan hati-hati di dalam tas kerja saya. Mata coklatnya masih tampak hidup di foto itu. Yang diambil dalam perjalanan kami ke Puncak, Bogor 2 bulan sebelum diagnosisnya. Buku kontak tetap berada di tempatnya. Biarkan mereka mencari tahu sendiri apa arti nomor-nomor telepon itu. Ponsel saya bergetar, sebuah pesan dari Pak Rahman. Dari logistik Medica Rahman. Dengar desas-desus tentang perubahan di Medica Jaya, semua baik-baik saja di sana. Saya mengetik balasan, semua baik-baik saja. Mungkin akan ada kabar menarik segera. Citra berjalan melewati bilik saya, mungkin untuk memastikan saya tidak mencuri alat tulis kantor. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai laminasi dengan irama staccato seseorang yang selalu terburu-buru untuk pergi ke tempat yang tidak penting. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia gerahkan. Saya mulai di Medica Jaya tepat setelah Ratih meninggal. Saya butuh sesuatu untuk difokuskan selain rumah yang kosong dan tagihan medis yang terus berdatangan berbulan-bulan setelah pemakaman. Pengadaan bukanlah pekerjaan glamour, tapi itu masuk akal.
menemukan apa yang dibutuhkan orang, mengirimkannya dengan andal, membangun sistem yang berfungsi. Tahun-tahun pertama dihabiskan untuk mempelajari bisnis ini. Pasokan medis tidak seperti peralatan kantor atau bahan bangunan. Ketika sebuah rumah sakit kehabisan benang jahit bedah, orang meninggal. Ketika suku cadang ventilator terlambat, keluarga menderita. Saya menganggapnya serius karena saya telah melihat sisi lain dari persamaan itu. Saya telah menghabiskan 6 bulan duduk di ruang tunggu. Melihat perawat berlari ke sana kemari, dokter menyulap sumber daya yang terbatas. Saya tahu persis apa artinya ketika pasokan kritis tidak tiba tepat waktu. Kesuksesan besar pertama saya datang saat kelangkaan ring jantung pada tahun 2018. Pemasok reguler kami mengalami masalah manufaktur dan 3 rumah sakit mitra kami menghadapi penundaan operasi. Saya bisa merasakan kepanikan dalam email para administrator. Orang-orang sungguhan, pasien dengan keluarga yang penuh harapan, benar-benar menunggu untuk diselamatkan hidupnya. Saya menghabiskan akhir pekan menelepon setiap kontak yang bisa saya temukan, akhirnya menemukan stok berlebih di seorang distributor di Makassar. Saya menyetir ke sana, memuat mobil pickup saya, dan mengantarkannya langsung ke rumah sakit. Saat itulah saya menyadari sesuatu yang penting. Para pemasok tidak peduli dengan Medica Jaya Solusi. Mereka peduli pada orang yang menyelesaikan masalah mereka dan membayar tagihan mereka tepat waktu. Saya. Selama bertahun-tahun, saya memelihara hubungan ini dengan sengaja. Kartu lebaran untuk keluarga mereka. Mengingat nama anak-anak mereka, terbang ke pameran dagang bukan untuk mengumpulkan brosur, tetapi untuk makan malam dengan orang-orang yang saya percayai. Ketika COVID melanda dan rantai pasokan runtuh, hubungan inilah yang menyelamatkan kami. Sementara distributor medis lain berebut remah-remah, saya memiliki pemasok yang menahan stok khusus untuk rumah sakit saya. Bukan karena klausul kontrak, tetapi karena mereka tahu saya akan menjaga mereka ketika keadaan membaik. Citra Lestari datang 6 bulan lalu dengan gelar MBA dari Universitas Indonesia, UI, dan gagasan tentang optimalisasi rantai pasokan. Dia melihat hubungan saya dengan pemasok dan melihat inefisiensi. Terlalu banyak sentuhan pribadi, terlalu banyak panggilan telepon, terlalu banyak kepercayaan, terlalu sedikit analisis data. Kita perlu modernisasi, katanya dalam pertemuan pertama kami, menunjuk ke presentasi PowerPoint yang penuh dengan grafik warna-warni dan diagram alur, mengotomatisasi manajemen pemasok, memusatkan keputusan pembelian, mengurangi hubungan yang berlebihan. Saya mengangguk dan terus melakukan pekerjaan saya. Tapi saya mulai memperhatikan perubahan kecil. Akses saya ke pesanan pembelian tertentu dibatasi. Pertemuan dengan pemasok dijadwalkan tanpa menyertakan saya. Kontrak baru dinegosiasikan oleh orang-orang yang belum pernah berbicara dengan pemasok, yang tidak tahu bahwa Pak Surya adalah seorang penggila bola dan selalu mengirimkan pasokan ekstra selama Piala Dunia, atau bahwa istri Pak Rahman berulang tahun di bulan Maret dan dia selalu lebih mudah diajak bernegosiasi saat itu. Bulan lalu, saya mendengar Citra sedang menelepon wakil presiden regional. Saya sedang melewati lorong ketika suaranya bocor dari pintu yang sedikit terbuka. Metode Pak Budi sudah ketinggalan zaman, katanya dengan nada merendahkan yang disukai orang-orang bergelar baru. Dia terlalu terikat secara emosional dengan para pemasok ini. Kita bisa memotong biaya hingga 30% dengan tender kompetitif. Saat itulah saya tahu waktu saya hampir habis. Bukan karena saya gagal, tetapi karena saya berhasil dengan cara yang tidak diakui oleh buku-buku MBA. Saya membuat beberapa panggilan telepon diam-diam, memperbarui beberapa dokumen, memastikan hubungan tertentu didokumentasikan dengan benar di bawah badan hukum yang benar. Citra pikir dia sedang menyingkirkan beban mati. Dia tidak tahu bahwa dia akan belajar perbedaan antara mengelola rantai pasokan dan benar-benar mengenalnya. Pada Kamis sore, saya memuat kotak terakhir ke dalam mobil pickup saya dan meninggalkan Medica Jaya Solusi untuk terakhir kalinya. Langit mendung mengancam akan turun hujan, sore yang kelabu yang sepertinya sangat cocok dengan suasana saat itu. Petugas keamanan, Mas Joko, menjabat tangan saya di pintu. Saya dengar tentang perubahan itu, katanya pelan, melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mendengar. Saya ikut prihatin Anda harus pergi, Pak Budi. Terima kasih, Mas Joko, jaga diri baik-baik.
Saya berkendara ke rumah saya di Depok dan duduk di dapur dengan secangkir kopi. Cairan gelap itu mengepul di cangkir yang diberikan Ratih pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-20, yang dengan tulisan pudar bertuliskan suami terbaik di dunia. 12 tahun kerja direduksi menjadi 3 kotak kardus di lorong rumah saya. Foto Ratih tersenyum pada saya dari atas perapian. Dia pasti akan menganggap seluruh situasi ini tragikomedi. 30 tahun menikah dan kamu masih saja baru sadar setelah semuanya terjadi, katanya dulu, menggelengkan kepala dengan senyum yang mencampurkan kejengkelan dan kasih sayang. Tapi kali ini aku melihat apa yang akan datang, dan aku sudah bersiap. Telepon saya berdering, itu Pak Surya dari Bedah Medika Sentosa. Budi, saya dengar kabar angin kamu mungkin akan membuat beberapa perubahan. Ingin tahu bagaimana kabarmu? Sebenarnya Surya, saya berpikir untuk mandiri, fokus pada keahlian saya, konsultasi, semacam itu. Satu pertanyaan untukmu. Jika saya membuka perusahaan logistik saya sendiri, apakah Bedah Medika Sentosa tertarik dengan perjanjian kemitraan eksklusif? Syarat yang lebih baik daripada yang kalian miliki dengan distributor besar. Pak Surya terdiam sejenak. Saya bisa mendengarnya bernapas di seberang sana, memproses informasi. Budi, kamu tahu betul bahwa 90% bisnis kami berasal dari hubungan yang kamu bangun. Jika kamu bertanya apakah kami lebih suka bekerja langsung denganmu atau berurusan dengan robot korporat manapun yang mereka tempatkan di posisimu, itu bahkan tidak perlu ditanyakan lagi. Saya membuat 6 panggilan telepon lagi malam itu. Percakapan yang sama, jawaban yang sama. Pada Jumat pagi, saya sudah mengantongi komitmen dari setiap pemasok besar yang pernah bekerja dengan saya selama dekade terakhir. Bukan hanya untuk berbisnis dengan perusahaan baru saya, tetapi untuk mengakhiri kontrak mereka yang ada dengan Medika Jaya Solusi. Keindahan dari hubungan pemasok di industri pasokan medis adalah bahwa sebagian besar kontrak memiliki klausul pemutusan 30 hari, perlindungan standar untuk kedua belah pihak. Pemasok tidak bisa terikat pada kesepakatan dengan distributor yang tidak dapat diandalkan, dan distributor tidak bisa terikat pada pemasok yang tidak memenuhi komitmen. Apa yang tidak dipahami Citra, apa yang tidak bisa diprediksi oleh semua grafik PowerPoint-nya, adalah bahwa para pemasok itu berbisnis dengan saya, bukan dengan Medika Jaya. Ketika saya pergi, hubungan itu ikut pergi dengan saya. Saya menghabiskan hari Sabtu mendirikan Logistik Sehat Santoso di kantor rumah saya. NIB, asuransi, rekening bank. Pada Minggu malam, saya sudah memiliki perusahaan yang beroperasi. Pada Senin pagi, saya mengirimkan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. 5 pemasok besar, pemberitahuan 30 hari, profesional, sopan, dan sepenuhnya legal. Kemudian saya duduk dan menunggu. Citra akan segera mengetahui bahwa memecat orang yang membangun seluruh rantai pasokannya sama seperti memecat fondasi gedungnya. Segala sesuatu yang lain akan runtuh begitu saja. Pada Selasa pagi, Citra Lestari masuk ke kantornya mengharapkan hari rutin untuk mengoptimalkan operasi. Dia memiliki rapat yang dijadwalkan dengan tim teknologi untuk membahas penerapan perangkat lunak manajemen pemasok baru, salah satu inisiatif modernisasinya yang lain. Sebaliknya, dia menemukan asistennya memegang setumpuk email mendesak dengan ekspresi khawatir. "Ini datang pagi ini," katanya. Suaranya hampir berbisik. Pemberitahuan pemutusan kontrak. Citra melihat halaman pertama. Logistik Medika Rahman. Pemberitahuan pemutusan 30 hari, berlaku segera untuk pesanan baru. Teksnya formal, sopan tetapi sangat final. Halaman kedua lebih buruk. Bedah Medika Sentosa, pemberitahuan yang sama. Di halaman ketiga, tangan Citra gemetar. 5 pemasok terbesarnya, semua memutuskan hubungan pada hari yang sama. Semua pemberitahuan bertanggal pagi yang sama. Dia mengangkat telepon dan menelepon Logistik Medika Rahman. "Pak Rahman, tolong. Saya Citra Lestari dari Medika Jaya Solusi. Pak Rahman sedang rapat," kata resepsionis dengan keramahan profesional yang terasa dilatih. "Bisa saya catat pesannya?" "Itko kasihin tentang pemberitahuan pemutusan. Pasti ada kesalahan." "Tidak ada kesalahan. Pak Rahman sudah sangat jelas tentang keputusannya. Saya perlu bicara dengannya hari ini. Ini mendesak." "Akan saya sampaikan pesannya." Saluran telepon terputus. Citra mencoba Bedah Medika Sentosa berikutnya. "Pak Surya tidak tersedia. Manajer akun atau direktur regional juga tidak." Menjelang siang,
Dia telah menelepon setiap pemasok yang memutuskan hubungan. Tak satu pun dari mereka mengangkat teleponnya. Seolah-olah tirai tak terlihat telah turun antara dia dan seluruh ekosistem pasokan yang menjaga perusahaan tetap berjalan. Dia membuka file pemasok di komputernya, mencari keuntungan, syarat kontrak, klausul penalti, apapun yang bisa memaksa mereka untuk menghormati kesepakatan mereka. Apa yang dia temukan membuat perutnya mual. Semua kontrak utama telah dinegosiasikan ulang selama tahun 2022. Selama krisis pasokan pandemi, semuanya mencakup klausul pemutusan 30 hari tanpa denda, praktik standar industri untuk pasokan medis. Tetapi ada sesuatu yang lain yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Contact person yang terdaftar di setiap kontrak bukanlah Medika Jaya Solusi. Itu adalah Budi Santoso, spesialis pengadaan senior. Citra menatap layar, merasakan darah terkuras dari wajahnya. Dia telah memecat orang yang namanya tertera di setiap hubungan pemasok kritis. Orang yang tampaknya telah menyusun hubungan itu agar bisa dibawa-bawa. Teleponnya berdering, membuatnya terlonjak di kursinya. Itu Wakil Presiden Regional Pak Wijoyo. Citra, saya mendapat telepon dari 3 jaringan rumah sakit. Mereka bertanya tentang gangguan rantai pasokan. Apa yang terjadi? Kami mengalami beberapa masalah kontrak dengan pemasok. Saya sedang menanganinya. Suaranya keluar lebih tinggi dari yang dia inginkan. Menanganinya bagaimana? RSUD Harapan Bangsa mengatakan, pesanan pasokan bedah mereka baru saja dibatalkan. Mereka punya prosedur yang dijadwalkan untuk minggu depan. Citra merasakan keringat di dahinya. Saya akan menelepon mereka kembali dan menyelesaikannya. Sebaiknya begitu. Jika kita kehilangan kontrak rumah sakit karena kegagalan rantai pasokan, akan ada yang dipecat. Setelah Pak Wijoyo menutup telepon, Citra duduk di kantornya mencoba memproses apa yang sedang terjadi. Budi Santoso dipecat pada hari Senin. Pada hari Selasa, seluruh jaringan pasokan mereka berantakan. Hubungannya terlalu jelas untuk menjadi kebetulan. Dia menelepon sumber daya manusia. Bamsas, Ibu Ani, saya butuh informasi kontak pribadi Budi Santoso. Kami punya beberapa pertanyaan lanjutan tentang hubungannya dengan pemasok. Saya tidak bisa memberikan informasi pribadi mantan karyawan. Itu kebijakan perusahaan. Ini sangat penting untuk bisnis. Kami sedang mengalami masalah rantai pasokan. Anda harus melalui Departemen Hukum untuk permintaan semacam itu. Citra menutup telepon dan menelepon bagian hukum. Mereka mengatakan akan memakan waktu setidaknya seminggu untuk memproses permintaan itu, mungkin lebih lama. Seminggu yang jelas tidak dia miliki. Dia mencoba pendekatan yang berbeda. Dia menelepon ekstensi lama Budi, berharap seseorang di bagian pengadaan mungkin memiliki nomor pribadinya. Ekstensi itu telah dinonaktifkan, kata resepsionis. Budi Santoso tidak lagi bekerja di sini. Pada Rabu pagi, situasinya sudah di luar kendali. 2 jaringan rumah sakit lagi menelepon untuk mengeluh tentang pesanan yang dibatalkan. Manajer regional dari Grup Medika Nusantara menuntut jawaban. Citra akhirnya menelan harga dirinya dan mencoba mencari nomor rumah Budi Santoso di Depok secara online. Nomor yang diminta tidak terdaftar. Dia membanting telepon di mejanya dan menatap pemberitahuan pemutusan yang tersebar di mejanya. 5 pemasok, ratusan juta rupiah dalam pesanan bulanan semuanya hilang karena dia memecat seorang pria. Pria yang tampaknya telah membangun seluruh sistem yang seharusnya dia kelola. Pada Rabu sore, Citra memutuskan untuk mengunjungi beberapa pemasok secara langsung. Jika mereka tidak menjawab panggilannya, mungkin pertemuan tatap muka akan berhasil. Perhentian pertamanya adalah Logistik Medika Rahman, sebuah kompleks gudang 20 menit dari Depok. Bau desinfektan dan kardus meresap di udara saat dia masuk. Dia melangkah ke lobi dengan setelan terbaiknya dan membawa map berisi adendum kontrak yang telah dia siapkan. Saya di sini untuk bertemu Pak Rahman, katanya kepada resepsionis. Citra Lestari dari Medika Jaya Solusi. Resepsionis menelepon, berbicara pelan sejenak dan menutup telepon. Pak Rahman tidak bisa ditemui. Saya datang jauh-jauh ke sini, khusus untuk menyelesaikan situasi kontrak kita. Ini penting. Saya mengerti, tapi beliau tidak bisa ditemui. Citra menunggu di lobi selama 1 jam. Melihat karyawan berlalu lalang dengan clipboard dan tablet, melihat truk memuat,
dan membongkar pasokan medis yang dulunya ditujukan untuk rumah sakitnya. Dengungan konstan forklift dan bunyi pemindai menciptakan simfoni industri yang hanya menambah kecemasannya. Akhirnya, seorang pria berusia 50-an keluar bertubuh tegap, sepatu bot kerja berdebu, clipboard di tangan. Anda Citra Lestari? Ya, Anda Pak Rahman? Benar, ikut saya. Dia membawanya ke dok pemuatan, tempat para pekerja memindahkan kotak-kotak instrumen bedah. Kebisingannya memekakkan telinga. Logam beradu dengan logam, suara-suara berteriak memberikan instruksi. Biar saya hemat waktu kita, kata Pak Rahman, suaranya meninggi untuk bersaing dengan kebisingan. Kami tidak akan melanjutkan bisnis dengan Medika Jaya Solusi. Keputusan ini final. Bolehkah saya tahu kenapa? Kita sudah punya hubungan baik selama bertahun-tahun. Pak Rahman berhenti berjalan dan menatap lurus ke arahnya. Matanya keras tanpa jejak diplomasi korporat yang diharapkan Citra. Ibu, kami tidak pernah punya hubungan dengan Medika Jaya Solusi. Kami punya hubungan dengan Budi Santoso. Ketika Anda memecat Budi, Anda memecat kemitraan bisnis kami. Tapi kontraknya ditulis untuk melindungi kedua belah pihak. Budi memastikan itu selama pandemi, ketika semua orang putus asa. Dia bilang kepada kami, jika terjadi sesuatu padanya, kami tidak akan terjebak berurusan dengan orang yang tidak mengerti bisnis ini. Citra merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Apa maksud Anda? Jika terjadi sesuatu padanya, si Budi sudah berada di industri ini selama 20 tahun. Dia sudah melihat perusahaan dibeli dan dijual. Melihat orang-orang baik disingkirkan oleh eksekutif yang berpikir spreadsheet lebih penting daripada hubungan. Dia melindungi kami dari itu. Kami bisa menawarkan syarat yang lebih baik, volume lebih banyak, harga yang kompetitif. Pak Rahman menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Anda tidak mengerti. Ini bukan tentang uang, ini tentang kepercayaan. Budi menghabiskan 12 tahun membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Ketika rumah sakit membutuhkan pasokan selama COVID, dia sendiri yang mengantarkannya. Ketika gudang kami kebanjiran pada tahun 2021, dia membantu kami menemukan penyimpanan sementara. Ketika putra saya butuh operasi tahun lalu, Budi memastikan kami mendapat akses prioritas ke pasokan jantung. Citra mendengarkan, mulai memahami besarnya apa yang telah hilang darinya. Ini bukan hanya kontrak atau angka di spreadsheet. Ini adalah jaring hubungan manusia yang ditenun selama lebih dari 1 dekade. Anda memecat orang yang membangun seluruh hubungan bisnis kami, lanjut Pak Rahman. Suaranya syarat dengan kekecewaan yang melampaui bisnis. Sekarang Anda ingin kami mempercayai Anda. Ibu, kami bahkan tidak mengenal Anda. Di mana Budi sekarang? Waduh, Pak Rahman tersenyum. Untuk pertama kalinya selama percakapan mereka, membuka perusahaannya sendiri, Logistik Sehat Santoso, di mana kami adalah klien pertamanya. Citra kembali ke kantor dalam keheningan yang membingungkan. AC mobil tidak banyak membantu mendinginkan panasnya rasa malu yang dia rasakan. Dia mengira Budi hanyalah karyawan lain, seorang spesialis pengadaan yang memesan pasokan dan mengelola dokumen pemasok. Apa yang sebenarnya telah dia pecat adalah fondasi manusia dari seluruh model bisnis mereka. Pada Kamis pagi, dia memiliki gambaran yang lebih jelas tentang bencana itu. Semua pemasok yang memutuskan kontrak mereka sekarang bekerja secara eksklusif dengan perusahaan baru Budi. Semua jaringan rumah sakit yang bergantung pada pasokan itu mengajukan pertanyaan langsung tentang kemampuan Medika Jaya untuk memenuhi pesanan mereka. Wakil Presiden Regional telah mengadakan pertemuan darurat untuk hari Jumat. Citra menghabiskan Kamis malam memperbarui CV-nya. Kursor berkedip mengejek di layar saat dia mencoba mencari cara untuk menjelaskan bagaimana dia menghancurkan seluruh rantai pasokan dalam waktu kurang dari seminggu. Pada Jumat pagi, Citra duduk di ruang rapat bersama Wakil Presiden Regional Pak Wijoyo dan 3 eksekutif lainnya dari grup Medika Nusantara. Suasananya suram, jenis ketegangan yang mendahului PHK massal atau penutupan divisi. Jelaskan pada saya bagaimana kita kehilangan 5 pemasok besar dalam seminggu, kata Pak Wijoyo. Suaranya tegang karena amarah yang tertahan. Citra telah mempersiapkan diri untuk momen ini. Dia membuka mapnya dan meletakkan pemberitahuan pemutusan. Tampaknya mantan karyawan kami, Budi Santoso, menyusun kontrak-kontrak ini dengan cara yang membuatnya portabel.
Ketika kami mengakhiri kontrak kerjanya, para pemasok memilih untuk mengikutinya ke perusahaan barunya. Perusahaan barunya, Logistik Sehat Santoso. Dia mendaftarkannya sehari setelah dipecat. Pak Wijoyo mempelajari pemberitahuan itu dengan mata elang. Ini semua sepenuhnya legal. Jangka waktu pemberitahuan 30 hari. Tidak ada klausul penalti. Praktik standar industri. Ya, dan Anda memecat orang yang menegosiasikan semua kontrak ini. Citra merasa ruangan itu menjadi lebih kecil, dinding-dinding seolah mendekat. Kami sedang merestrukturisasi Departemen Pengadaan. Posisinya dihilangkan sebagai bagian dari langkah-langkah pemotongan biaya. Pemotongan biaya. Pak Wijoyo meletakkan kertas-kertas itu dan menatap lurus ke arahnya. Citra, apakah Anda mengerti apa yang telah Anda lakukan? Sebelum dia bisa menjawab, asistennya mengetuk pintu ruang konferensi. Maaf mengganggu, Pak Wijoyo. Anda ada telepon mendesak dari RSUD Harapan Bangsa. Pak Wijoyo menerima panggilan itu di ruang rapat. Citra dan eksekutif lainnya mendengarkan satu sisi percakapan. Setiap kata meningkatkan ketegangan di ruangan itu. Saya mengerti. Ya, kami menyadari masalah rantai pasokan. Tidak kemeteran belum memiliki pemasok alternatif. Berapa lama Anda bisa menunggu? Ketika dia menutup telepon, ekspresi Pak Wijoyo berbahaya. RSUD Harapan Bangsa adalah kontrak rumah sakit terbesar kami. 60% dari pendapatan regional kami. Mereka memiliki operasi yang dijadwalkan untuk minggu depan, yang membutuhkan pasokan dari Logistik Medika Rahman. Pasokan yang tidak bisa lagi kami sediakan. Kita bisa mencari pemasok alternatif. Dalam berapa lama, dengan harga seperti apa, dan jaminan apa bahwa mereka akan dapat diandalkan? Anda Pima, Won Citra tidak punya jawaban yang baik. Pak Wijoyo melanjutkan, saya menelepon jaringan rumah sakit lain pagi ini. Mereka semua menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana kita kehilangan seluruh rantai pasokan kita dalam semalam? Apa rencana darurat kita? Mengapa mereka harus mempercayakan kebutuhan pasokan medis mereka kepada kita jika kita tidak bisa menjaga hubungan dengan pemasok? Keheningan di ruangan itu terasa berat, menyesakkan. Ada lagi, kata asisten Citra dari pintu. Budi Santoso menelepon. Dia menawarkan untuk bertemu dengan kita. Pak Wijoyo mengangkat matanya dengan tajam. Dia mau bertemu kapan? Sore ini jika memungkinkan. Dia bilang dia punya proposal yang bisa membantu menyelesaikan gangguan rantai pasokan. Citra merasakan campuran lega dan takut. Lega karena mungkin mereka bisa menyelamatkan situasi. Takut karena Budi sekarang berada di posisi untuk mendikte persyaratan. Atur pertemuannya, kata Pak Wijoyo. Pukul 2. Setelah para eksekutif pergi, Citra sendirian di ruang rapat. Langkah pemotongan biayanya telah berubah menjadi krisis yang mengancam perusahaan dalam waktu kurang dari seminggu. Pria yang telah dia pecat dengan sangat puas sekarang adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan bisnis mereka. Ponselnya bergetar dengan pesan dari nomor tak dikenal. Citra ini, Budi. Tidak sabar menunggu pertemuan kita sore ini. Datanglah dengan persiapan untuk membahas syarat-syarat kemitraan. Para pemasok bersedia melanjutkan layanan ke rumah sakit klien Medika Jaya, tetapi hanya melalui perusahaan saya sebagai distributor utama. Kita perlu menyetujui detailnya. Citra menatap pesan itu, membaca ulang setiap kata. Budi tidak menawarkan untuk kembali sebagai karyawan. Dia menawarkan untuk menjadi pemasok mereka. Pria yang dia singkirkan untuk memotong biaya akan menjadi pemasok mereka yang paling mahal. Tepat pukul 2 siang, Budi Santoso masuk ke ruang rapat Medika Jaya Solusi, mengenakan setelan biru tua dan membawa tas kulit. Dia tampak tenang, profesional, dan sepenuhnya memegang kendali. Aroma samar parfumnya memenuhi ruangan, wewangian yang bersahaja yang kontras dengan suasana keputusasaan yang berat yang menyelimuti para eksekutif Medika Jaya. Citra duduk di seberangnya, diapit oleh Pak Wijoyo dan tim hukum, di ruang rapat yang sama tempat dia memecatnya tepat seminggu sebelumnya. Ironi itu tidak luput dari perhatian siapapun. Budi, kata Pak Wijoyo, mengulurkan tangan dengan keramahan yang dipaksakan. Terima kasih sudah datang. Kami dengar Anda mungkin bisa membantu kami menyelesaikan masalah hubungan pemasok ini. Budi menjabat tangannya dengan kuat dan duduk dengan postur santai seseorang yang memegang semua kartu. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan dokumen yang tertata rapi. Saya bisa lebih dari sekadar membantu. Saya bisa menyelesaikan masalah ini sepenuhnya.
Pemasok, saya bersedia melanjutkan pasokan ke semua rumah sakit klien Medika Jaya segera. Citra merasakan gelombang harapan, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Namun Budi melanjutkan, mereka hanya akan berbisnis melalui logistik sehat Santoso. Saya akan menjadi distributor utama. Anda akan membeli semua pasokan medis melalui perusahaan saya. Pak Wijoyo mencondongkan tubuh ke depan, jari-jarinya bertautan di atas meja. Syarat seperti apa yang kita bicarakan? Budi menyelipkan sebuah kontrak di atas meja dengan ketenangan yang sama seperti seseorang memesan kopi. Margin keuntungan standar untuk distributor adalah 15%. Mengingat urgensi situasi dan hubungan khusus yang terlibat, margin saya akan menjadi 25%. Hati Citra mencelos. Margin 25% dari ratusan juta rupiah pesanan bulanan, berarti Budi akan mendapatkan lebih banyak sebagai pemasok daripada yang pernah dia dapatkan sebagai karyawan. Jauh lebih banyak. Itu terdengar berlebihan, katanya, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Budi menatapnya dengan senyum tenang yang sama yang dia berikan padanya ketika dia memecatnya, senyum yang sekarang dia sadari. Bukanlah kepasrahan, tetapi dari seseorang yang tahu persis apa yang dia lakukan. Afenwa, Citra, seminggu yang lalu saya adalah biaya yang harus dihilangkan. Hari ini saya adalah satu-satunya solusi untuk krisis rantai pasokan Anda. Pasar yang menentukan nilainya. Pak Wijoyo mempelajari kontrak baris per baris, membolak-balik halaman secara metodis. Akhirnya dia mengangkat matanya. Akhirnya seunkam, syarat-syarat ini sebenarnya masuk akal untuk hubungan distribusi eksklusif. Seberapa cepat Anda bisa memulihkan layanan? Hubungan dengan pemasok akan diaktifkan kembali dalam 24 jam. Pengiriman ke rumah sakit akan dimulai kembali pada Senin pagi. Semua standar kualitas yang ada akan dipertahankan dan struktur hukum sepenuhnya melindungi kedua perusahaan. Budi berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya mengendap di udara sejenak. Pemasok, saya mempercayai saya. Rumah sakit Anda mendapatkan pasokan mereka. Semua orang menang. Pak Wijoyo mengambil pulpen, ragu-ragu sejenak, dan menandatangani kontrak tanpa diskusi lebih lanjut. Suara pulpen yang menggores kertas bergema di ruangan itu, seperti vonis akhir. Budi menjabat tangan semua orang di ruangan itu dengan profesionalisme ramah yang sama yang selalu menjadi ciri khasnya. Ketika tiba giliran Citra, dia menahan tatapannya sejenak. Tidak ada kebencian di matanya, hanya pemahaman yang tenang tentang bagaimana permainan itu telah dimainkan. Terima kasih atas kesempatannya, katanya, dengan sedikit senyum di bibirnya. Terkedenang gacu keputusan bisnis terbaik terlihat seperti kesalahan pada awalnya. 6 bulan kemudian, logistik sehat Santoso telah berkembang dari operasi kantor rumahan menjadi kekuatan pasokan medis regional. Hubungan pemasok yang dia pelihara selama 12 tahun menjadi dasar kontrak dengan sistem rumah sakit di 3 provinsi. Kantor kecil di Depok sekarang menempati seluruh lantai gedung perkantoran dengan tim yang berdedikasi dan armada kendaraan pengiriman berlogo perusahaan. Citra Lestari bertahan 2 bulan lagi di Medika Jaya Solusi sebelum menerima posisi di sebuah perusahaan perangkat lunak di Surabaya. Krisis rantai pasokan telah teratasi, tetapi reputasinya sebagai manajer rusak tak dapat diperbaiki. Dalam rapat dewan, namanya menjadi sinonim untuk peringatan, sebuah contoh tentang apa yang terjadi ketika Anda salah mengira efisiensi dengan efektivitas. Ketika Anda berpikir Anda bisa menggantikan hubungan bertahun-tahun dengan algoritma dan spreadsheet, Budi menjaga bisnisnya tetap sederhana. Tidak ada kantor pusat perusahaan yang mewah, tidak ada lapisan manajemen yang hanya memperumit keputusan langsung. Hanya orang-orang terpercaya yang mengirimkan pasokan penting ke tempat-tempat yang paling membutuhkannya. Dia mempekerjakan 3 karyawan, 2 koordinator logistik, dan seorang asisten administrasi. Semuanya berasal dari kontak lamanya di industri. Orang-orang yang mengerti bahwa rantai pasokan medis bukan tentang mengoptimalkan spreadsheet, tetapi tentang memastikan seorang ahli bedah jantung tidak pernah harus membatalkan prosedur karena ring jantung yang tepat tidak tersedia. Pada Kamis malam di bulan November, Budi duduk di kantor rumahnya meninjau laporan pengiriman mingguan. Cahaya lampu meja menciptakan lingkaran cahaya hangat di atas mejanya. Dan di luar melalui jendela, dia bisa melihat lampu-lampu kota Depok berkelip di kejauhan. Semua pesanan rumah sakit terpenuhi tepat waktu.
Semua pembayaran pemasok diproses dengan cepat. Tidak ada keadaan darurat, tidak ada krisis, tidak ada telepon marah dari administrator yang pasiennya menunggu pasokan. Teleponnya berdering, memecah keheningan yang nyaman. Itu Pak Rahman dari Logistik Medika Rahman. Budi, ada waktu sebentar? Kami berpikir untuk berekspansi ke pasar Medan. Tertarik untuk meningkatkan kemitraan. Saya selalu tertarik dengan bisnis yang baik, Rahman. Kirimkan saya proposalnya. Setelah menutup telepon, Budi menatap foto Ratih di mejanya. Di foto yang sudah pudar itu, dia tersenyum seperti yang selalu dia lakukan ketika Budi keras kepala tentang sesuatu. Seolah dia tahu pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Dia pasti akan bangga. Bukan karena dia membalas dendam pada orang-orang yang memecatnya, tetapi karena dia membangun sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka buang. Dia mengambil cangkir kopi di samping foto itu, sudah dingin tapi masih menenangkan, dan menyesapnya sambil berpikir. 12 tahun di Medika Jaya tidak sia-sia. Setiap panggilan telepon yang dia buat, setiap hubungan yang dia pelihara, setiap masalah yang dia selesaikan pada pukul 3 pagi adalah sebuah investasi, bukan di perusahaan tetapi pada dirinya sendiri, pada reputasinya, pada jaringannya, pada kemampuannya untuk menciptakan nilai di mana orang lain hanya melihat proses birokrasi. Citra telah membuat kesalahan klasik dengan salah mengira orang dengan posisi, berpikir bahwa menghilangkan satu baris di bagan organisasi sama dengan menghilangkan masalah. Dia tidak pernah mengerti bahwa dalam beberapa bisnis, terutama yang dibangun di atas kepercayaan dan hubungan manusia, orang tersebut bukan hanya bagian dari sistem, orang itu adalah sistemnya. Budi membuka laci mejanya dan mengeluarkan kartu nama yang dia pesan seminggu setelah pemecatannya. Kertas berkualitas tinggi, cetakan timbul yang elegan hanya yang penting. Budi Santoso, pendirian CEO Logistik Sehat Santoso. Dia tersenyum, teringat ekspresi Citra ketika dia masuk ke ruang rapat seminggu setelah dipecat, bukan sebagai karyawan yang memohon pekerjaannya kembali, tetapi sebagai mitra bisnis yang mendikte persyaratan. Ponselnya bergetar dengan sebuah pesan, "Itu Pak Surya. Budi, RSCM Jakarta sedang mencari distributor baru. Saya berikan kontakmu. Bersiaplah untuk telepon besok." Budi mengetik balasan terima kasih singkat dan bersandar di kursinya. Terkadang jawaban terbaik untuk diremehkan adalah membuktikan nilai Anda dengan cara Anda sendiri. Dan terkadang orang-orang yang berpikir mereka bisa menggantikan Anda dengan algoritma dan spreadsheet belajar dengan cara yang paling sulit bahwa hubungan manusia yang dibangun selama bertahun-tahun dengan integritas dan komitmen tidak dapat ditiru oleh sistem otomatis atau eksekutif ambisius dengan gelar MBA yang masih baru. Budi mematikan komputernya, menyimpan laporan-laporannya, dan menatap sekali lagi foto Ratih. "Kita berhasil, sayang," katanya pelan pada potret yang diam itu. "Dengan cara kita." Kemudian dia mematikan lampu kantor dan pergi, meninggalkan 1 hari lagi dari kehidupan yang telah dia bangun kembali persis seperti yang dia inginkan dengan caranya sendiri. Dengan orang-orang yang benar-benar penting,